Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Enda Astari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Perluasan Teori of Plant Behavior terhadap Perilaku Pro-Lingkungan. Pendahuluan, perilaku pro-lingkungan, pro-environmental behavior, memiliki berbagai macam sebutan, seperti perilaku ramah lingkungan, environmentally friendly behavior, ecological behavior, atau conservation behavior. Perilaku pro-lingkungan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan secara sadar untuk meminimalkan dampak negatif dari tindakan seseorang terhadap alam sekitar. Karakteristik seseorang yang memiliki perilaku pro-lingkungan dapat dilihat dari adanya kesadaran lingkungan, sikap positif terhadap lingkungan, dukungan sosial, sosialisasi norma dan nilai lingkungan, pengetahuan terkait lingkungan, motivasi menjaga lingkungan, tanggung jawab personal, dan kepribadian individu tersebut. Sen 2013 menunjukkan bahwa pengetahuan lingkungan adalah serangkaian pengetahuan ekologis yang dimiliki oleh individu mengenai lingkungan. Menganggap bahwa pengetahuan mengenai ekologis adalah suatu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh seorang konsumen tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu dan dalam aktivitas perlindungan lingkungan yang difasilitasi dengan komitmen perilaku untuk melakukan pembelian produk hijau. Dengan semakin tinggi tingkat pengetahuan dan perhatian lingkungan yang dimiliki oleh seorang konsumen, maka semakin tinggi pula sikap ekologis yang dimiliki oleh konsumen tersebut dibandingkan dengan konsumen yang tidak memiliki pengetahuan dan perhatian terhadap lingkungan yang selanjutnya mempengaruhi perilaku ekologisnya. Ada yang beranggapan bahwa jika semakin baik pengetahuan lingkungan yang dimiliki oleh konsumen, maka konsumen akan semakin tahu tentang kualitas produk ramah lingkungan, sehingga akan meningkatkan motivasi mereka untuk membeli produk ramah lingkungan. Penelitian terdahulu tentang kepedulian lingkungan belum banyak ditemukan menurut Maichum et al. 2017 dengan judul The Influence of Environmental Concern and Environmental Attitude on Purchase Intention Towards Green Product. A Case Study of Young Consumer in Thailand. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan dan sikap lingkungan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat beli terhadap produk hijau. Sedangkan menurut Cheung Ento 2019 yang berjudul An Extended Model of Value Attitude Behavior to Explain Chinese Consumers Green Purchase Behavior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan konsumen sangat mempengaruhi sikap mereka terhadap isu-isu lingkungan dan terhadap manfaat lingkungan, yang pada gilirannya memberikan efek positif pada perilaku pembelian hijau mereka. Tujuan penelitian: 1. Untuk menganalisis apakah kepedulian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap sikap. 2. Untuk menganalisis apakah kepedulian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap norma subjektif. 3. Untuk menganalisis apakah kepedulian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kontrol perilaku yang dirasakan. 4. Untuk menganalisis apakah pengetahuan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap sikap. 5. Untuk menganalisis apakah pengetahuan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap norma subjektif. 6. Untuk menganalisis apakah pengetahuan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kontrol perilaku yang dirasakan. 7. Untuk menganalisis apakah kepedulian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pro-lingkungan. 8. Untuk menganalisis apakah pengetahuan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap sikap terhadap perilaku pro-lingkungan. 9. Untuk menganalisis apakah sikap berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pro-lingkungan. 10. Untuk menganalisis apakah norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap perilaku pro-lingkungan. 11. Untuk menganalisis apakah kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pro-lingkungan. 12. Untuk menganalisis apakah sikap memediasi hubungan kepedulian lingkungan dan pengetahuan lingkungan terhadap perilaku pro-lingkungan. 13. Untuk menganalisis apakah norma subjektif memediasi hubungan kepedulian lingkungan dan pengetahuan lingkungan terhadap perilaku pro-lingkungan. 14. Untuk menganalisis apakah kontrol perilaku yang dirasakan memediasi hubungan kepedulian lingkungan dan pengetahuan lingkungan terhadap perilaku pro-lingkungan. Tinjauan pustaka. Teori TAM. Teori of Plant Behavior atau teori perilaku terencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori of Reason Action atau TRA.
Teori of planned behavior mempunyai definisi bahwa seseorang dapat bertindak karena berdasarkan niat atau intensi, hanya ketika orang tersebut mempunyai kontrol terhadap perilakunya. Percaya behavior control atau PBC ditambahkan oleh Aijen 1998 sebagai konstruk yang belum ada dalam TRA. Penambahan variabel ini bertujuan untuk memahami keterbatasan seseorang dalam berperilaku. Hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak dilakukannya hal tersebut tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif saja, melainkan persepsi seseorang terhadap kontrol yang dapat dilakukan bersumber pada keyakinan terhadap kontrol tersebut. Adanya variabel tambahan inilah yang merubah TRA menjadi TBP oleh Aijen 1998. Dalam teori perilaku terencana, keyakinan-keyakinan berpengaruh pada sikap terhadap perilaku tertentu, pada norma-norma subjektif, dan pada kontrol perilaku yang dihayati. Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi determinan bagi intensi yang pada gilirannya akan menentukan apakah perilaku yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak. 2. Perilaku pro-lingkungan. Perilaku pro-lingkungan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk memberi manfaat kepada orang lain. Keinginan mengorbankan diri demi lingkungan. Perilaku pro-lingkungan akan kuat ketika individu memiliki pengetahuan di bidang lingkungan dan menunjukkannya kepada orang lain, sehingga memudahkan orang untuk bertindak sejalan dengan tujuan yang ingin ditetapkan. Sedangkan menurut Hendra 2016, perilaku pro-lingkungan adalah suatu tindakan yang berguna untuk meminimalisir kerusakan lingkungan atau memperbaiki kondisi lingkungan. Dalam psikologi lingkungan, perilaku pro-lingkungan atau pro-environmental behavior memiliki berbagai macam sebutan seperti perilaku ramah lingkungan, environmentally friendly behavior, ecological behavior, atau conservation behavior. Perilaku pro-lingkungan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan secara sadar untuk meminimalkan dampak negatif dari tindakan seseorang terhadap alam sekitar. Karakteristik seseorang yang memiliki perilaku pro-lingkungan dapat dilihat dari adanya kesadaran lingkungan, sikap positif terhadap lingkungan, dukungan sosial, sosialisasi norma, dan nilai lingkungan, pengetahuan terkait lingkungan, motivasi menjaga lingkungan, tanggung jawab personal, dan kepribadian individu tersebut. 3. Kepedulian lingkungan. Sikap peduli lingkungan atau perilaku peduli lingkungan adalah tindakan sadar terhadap lingkungan yang tidak hanya dalam pikiran saja, akan tetapi lebih mewujudkan dalam perilaku nyata, dalam menjaga kelestarian lingkungan langsung maupun tidak langsung, yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Kesadaran dapat timbul ketika hatinya tergugah untuk kembali menuju ke hal yang baik. Sikap peduli lingkungan adalah tindakan yang selalu berusaha mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Kesadaran akan lingkungan tidak akan terjadi apabila tidak adanya nilai peduli pada lingkungan dalam dirinya. Nilai tersebut menyadarkan seseorang mengenai permasalahan yang ada di lingkungannya, atau dengan perkataan lain, sikap peduli lingkungan juga merupakan modal dasar bagi pembentukan etika lingkungan pada lintas generasi. 4. Pengetahuan lingkungan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan merupakan sesuatu yang didapatkan dari hasil daya tahu yang nantinya dapat berbentuk sebuah informasi. Proses dari daya tahu tersebut seperti melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia untuk bertindak dan bersikap. Pengetahuan adalah jumlah informasi yang ada di dalam memori seseorang yang mempengaruhi cara di mana konsumen menafsirkan dan menilai pilihan yang tersedia. Secara konseptual, pengetahuan konsumen dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu pengetahuan objektif dan pengetahuan subjektif. Pengetahuan objektif mengacu pada isi dan organisasi pengetahuan atau pengetahuan faktual yang disimpan dalam memori seseorang. 5. Sikap terhadap perilaku pembelian hijau. Sikap adalah kecenderungan yang dapat dipelajari dalam perilaku apapun, termasuk yang menyerahkan perilaku menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu subjek. Sikap terhadap produk ramah lingkungan yaitu bagaimana konsumen memandang suatu produk dan bagaimana mereka menentukan apakah produk tersebut layak untuk dikonsumsi dalam kaitannya dengan kesehatan dan lingkungan mereka. Sikap didefinisikan oleh psikologi sosial sebagai penilaian positif atau negatif dari reaksi terhadap objek.
orang, situasi, atau aspek lain yang memungkinkan orang untuk memprediksi dan mengubah perilaku mereka. 6. Norma subjektif. Norma subjektif merupakan persepsi yang bersifat individual terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Norma subjektif dapat ditentukan dan diukur sebagai suatu kumpulan keyakinan normatif mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan acuan yang signifikan terhadap suatu perilaku. Norma subjektif memiliki 3 bagian yaitu niat ibadah, niat taat, dan niat kurban. Norma subjektif digambarkan sebagai perasaan ketegangan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Hal ini mempertimbangkan harapan yang dirasakan untuk mempengaruhi orang lain ketika seseorang individu melakukan perilaku tertentu. Norma subjektif menempatkan nilai tinggi pada asumsi normatif tentang ketegangan pengalaman seseorang yang mencakup insentif untuk melakukan perilaku yang diinginkan. 7. Kontrol perilaku yang dirasakan. Kontrol perilaku yang dirasakan merupakan persepsi individu paling dalam tentang kemampuan pribadi. Individu harus mampu menerapkan keterampilannya sebagai persyaratan tugas yang akan dilakukan. Kontrol perilaku yang dirasakan memotivasi individu sepanjang hidupnya, serta faktor kunci yang menentukan kemampuan manusia. Kontrol perilaku yang dirasakan dikonseptualisasikan dalam berbagai domain, termasuk dalam penggunaan komputer dan kontrol perilaku yang dirasakan dalam moral. Konstruk-konstruk perilaku yang dirasakan juga digunakan dalam kewirausahaan, yang didefinisikan sebagai kepercayaan seseorang pada kemampuannya untuk keberhasilan meluncurkan kegiatan usaha. Berikut kerangka pemikiran dari jurnal saya. Metode penelitian. Jenis penelitian saya yaitu kuantitatif. Populasi dan sampelnya masyarakat umum di Indonesia. Data dan sumber data yaitu data primer. Teknik pengumpulan datanya kuesioner menggunakan skala Likert. Definisi operasional variabel yaitu perilaku pro lingkungan sebagai Y, kepedulian lingkungan sebagai X1, pengetahuan lingkungan sebagai X2, sikap sebagai Z1, norma subjektif sebagai Z2, kontrol perilaku yang dirasakan sebagai Z3. Teknik analisis data SAM Smart TLS menggunakan analisis outer model dan analisis inner model. Hasil dan pembahasan. 1. Analisis outer model. Menurut Chin 1998, skala pengukuran nilai loading 0,5 hingga 0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity. Data di atas menunjukkan tidak ada indikator variabel yang nilai outer loadingnya di bawah 0,5, sehingga semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. B. Diskriminan validity. Berdasarkan tabel di atas, setiap variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai AV, Average Variance Extended, yaitu lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan valid secara validitas diskriminan. C. Composite Reliability. Dari tabel di atas dapat ditunjukkan untuk nilai composite reliability, semua variabel penelitian bernilai lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel sudah memenuhi composite reliability, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan telah memenuhi syarat sehingga seluruh konstruk dapat dikatakan reliable. D. Crossbat alpha. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai crossbat alpha semua variabel dalam penelitian ini bernilai di atas 0,6, yang artinya nilai crossbat alpha telah memenuhi syarat sehingga seluruh konstruk dapat dikatakan reliable. E. Uji multikolinearitas. Dari tabel di atas, hasil dari collinearity statistik VIF untuk melihat uji dari variabel mempunyai nilai cut-off lebih dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF kurang dari 5, maka hal itu tidak melanggar uji multikolinearitas. 2. Ada analisis inner model. A. Uji kebaikan model atau goodness of it. Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapat nilai
Chi-square sebesar 0,98347061. Nilai tersebut menjelaskan keragaman dari penelitian dapat dijelaskan oleh model penelitian sebesar 98,34%, sedangkan sisanya sebesar 1,66%. Dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dari hasil perhitungan tersebut, maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki goodness of fit yang baik. 3. Uji hipotesis. Hipotesis H1, origin sampelnya 0,480. T statistik 4,483. P-values 0,000. Keterangannya positif signifikan. H2, origin sampelnya 0,364. T statistik 2,764. P-valuesnya 0,003. Keterangannya positif signifikan. H3, 0, origin sampelnya 0,520. T statistik 5,642. P-values 0,000. Keterangannya positif signifikan. H4, origin sampelnya 0,393. T statistik 4,050. P-values 0,000. Keterangan positif signifikan. H5, origin sampelnya 0,360. T statistik 2,802. P-value 0,003. Keterangan positif signifikan. H6, origin sampelnya 0,340. T statistik 3,738. P-value 0,000. Keterangannya positif signifikan. H7, origin sampelnya 0,307. T statistik 3,701. P-value 0,000. Keterangan positif signifikan. H8, origin sampelnya 0,198. T statistik 3,184. P-value 0,001. Keterangan positif signifikan. H9, origin sampelnya 0,229. T statistik 3,097. P-value 0,001. Keterangan positif signifikan. H10, origin sampelnya 0,129. T statistik 2,670. P-value 0,004. Keterangan positif signifikan. H11, origin sampelnya 0,175. T statistik 2,768. P-value 0,003. Keterangannya positif signifikan. H12, origin sampelnya 0,110. T statistik 2,940. P-value 0,002. Keterangan positif signifikan. H13, origin sampelnya 0,447. T statistik 1,999. P-value 0,029. Keterangannya positif signifikan. H14, origin sampelnya 0,091. T statistik 2,542. P-value 0,006. Keterangannya positif signifikan. Itu menggunakan uji indirect effect atau uji tidak langsung. Simpulan, dilihat dari hasil analisis yang sudah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Kepedulian lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap, sehingga hipotesis pertama didukung. 2. Kepedulian lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap norma subjektif, sehingga hipotesis kedua didukung. 3. Kepedulian lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kontrol perilaku yang dirasakan, sehingga hipotesis ketiga didukung. 4. Pengetahuan lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap, sehingga hipotesis keempat didukung. 5. Pengetahuan lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap norma subjektif, sehingga hipotesis kelima didukung. 6. Pengetahuan lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kontrol perilaku yang dirasakan, sehingga hipotesis keenam didukung. 7. Kepedulian lingkungan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap perilaku pro lingkungan, sehingga hipotesis ke-7 didukung. 8. Pengetahuan lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pro lingkungan, sehingga hipotesis ke-8 didukung. 9. Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pro lingkungan, sehingga hipotesis ke-9 didukung. 10. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pro lingkungan, sehingga hipotesis ke-10 didukung. 11. Kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pro lingkungan, sehingga hipotesis ke-11 didukung. 12. Sikap memediasi pengaruh kepedulian lingkungan dan pengetahuan lingkungan terhadap perilaku pro lingkungan secara parsial. 13. Norma subjektif memediasi pengaruh kepedulian lingkungan dan pengetahuan lingkungan terhadap perilaku pro lingkungan secara parsial. 14. Kontrol perilaku yang dirasakan memediasi pengaruh kepedulian lingkungan dan pengetahuan lingkungan terhadap perilaku pro lingkungan secara parsial. B. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil penelitian yang telah diperoleh terdapat adanya keterbatasan yaitu sebagai berikut. Kuesioner dalam penelitian ini bersifat tertutup sehingga setiap responden hanya akan menjawab kriteria jawaban yang telah disediakan. Hal ini dapat memungkinkan setiap responden menjawab kuesioner tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2. Dalam penelitian ini hanya terbatas pada beberapa variabel, sedangkan untuk faktor-faktor lain yang memungkinkan mempengaruhi perilaku pro lingkungan tidak diteliti. C. Saran. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Penelitian sebaiknya dilakukan dengan jumlah responden yang lebih banyak dengan karakteristik yang bervariasi guna meningkatkan generalisasi dan keragaman pada hasil penelitian. 2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain yang belum diungkapkan dalam penelitian ini agar dapat menjelaskan terkait faktor-faktor lain dan juga dapat mempengaruhi perilaku pro lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.